pengendalian karhutla dalam tantangan perubahan iklim. Ya baik, saya akan menjelaskan tentang 7 aspek. Yang pertama adalah aspek hukum. Aspek hukum ini membahas dasar hukum pengendalian kebakaran hutan dari lahan karhutla di Indonesia. Peraturan-peraturan ini menjadi pijakan ilegal bagi pemerintah dan lainnya. Baik, lanjut. Aspek kedua yaitu aspek finansial. Aspek finansial fokus pada pendanaan dan dampak ekonomi dari karhutla, dana desa, DAK, HLN, dan sumber anggaran yang dapat digunakan oleh daerah untuk pencegahan dan penanganan karhutla. Biaya OMC atau operasi modifikasi cuaca dan mengurangi risiko karhutla melalui hujan buatan. Kerugian ekonomi dan karhutla menyebabkan kerusakan lahan, penurunan produktivitas, dan biaya besar atau pemulihan. Aspek ketiga yaitu aspek manajerial, menjelaskan bagaimana kebakaran hutan ditangani di sisi organisasi dan manajemen. Posko siaga karhutla dan dibentuk sebagai pusat koordinasi penanggulan kebakaran. Manajemen kolaboratif dan melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api atau MPA. Monitoring dan patroli terpadu dan untuk mengidentifikasi dan merespon hotspot lebih cepat dan efisien. 4. Aspek sosial, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian karhutla. Edukasi dan kampanye dan program seperti Cipogi Goes to Campus untuk meningkatkan kesadaran publik. MPA, masyarakat peduli api, dan komunikasi lokal yang aktif mencegah dan mengulangi karhutla. Konflik sosial dan konflik lahan dan kebutuhan ekonomi seringkali menjadi pemicu kebakaran hutan. Yang kelima, aspek ekonomi, menggambarkan dampak dan sosial ekonomi berkelanjutan. Pendapatan tambahan dan melalui pertanian tanpa bakar, masyarakat bisa meningkatkan penghasilan. Agroforestry dan komunikasi pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai alternatif. 6. Aspek lingkungan, menjelaskan dampak langsung karhutla alam, kerusakan ekosistem, dan kebakaran merusak flora, fauna, dan biodiversitas, kualitas udara dan iklim. Dalam kabut asap menurunkan kualitas udara dan mempercepat pemanasan global. Yang terakhir adalah aspek teknis. Aspek ini berkaitan dengan teknologi dan tindakan teknis di lapangan, deteksi dini, dan sistem pemantauan hotspot berbasis satelit, pemadam darurat dan udara untuk menggunakan tim darat, dan teknologi waterbombing dari helikopter.